Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan wilayah konflik diperbolehkan pindah ke luar negeri baik selama maupun setelah perang. Mengutip dari Tribun News, bahwa Netanyahu menyebut langkah itu wajar dalam situasi perang pada Selasa 12 Agustus 2025. Ia menegaskan kesepakatan parsial dengan Hamas sudah tidak relevan. Menurutnya, Israel kini berada pada tahap kesepakatan komprehensif dan tidak ada jalan kembali. Netanyahu menuturkan pembebasan seluruh sandera baik hidup maupun mati menjadi tujuan utama serangan Israel di jalur Gaza. Ia mengklaim Hamas menipu Israel dalam upaya kesepakatan sebelumnya. Netanyahu juga menegaskan Israel memiliki syarat yang harus dipenuhi Hamas sebelum perang dapat diakhiri. Amerika Serikat memediasi pembicaraan antara Israel dan Suriah di Paris untuk membahas pembentukan koridor bantuan ke Swedia. Mengutip dari Al-Mayadin pada 12 Agustus bahwa koridor ini disebut ditujukan untuk membantu komunitas Druze di wilayah tersebut di tengah ketidakstabilan keamanan. Seorang pejabat AS dan dua pejabat Israel menyebut kesepakatan ini berpotensi menciptakan kesan kemajuan diplomatik yang bisa dimanfaatkan Israel untuk keuntungan politik di Suriah Selatan. Pemerintah Suriah memperingatkan AS bahwa jalur bantuan ini mungkin disalahgunakan milisi Druze untuk penyelundupan senjata. Putusan AS untuk Suriah Tom Barak dijadwalkan bertemu Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer serta Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Sibani di Paris. Diskusi ini disebut hasil dari upaya diplomatik rahasia yang digagas Presiden Donald Trump. Kedutaan Besar Irak di Washington menegaskan hak Baghdad menandatangani perjanjian sesuai kepentingan nasional, menanggapi keberatan Amerika Serikat atas memorandum keamanan baru dengan Iran. Melalui pernyataan resmi, Irak menekankan dirinya negara berdaulat penuh yang bebas menentukan perjanjian tanpa campur tangan pihak asing. Semua keputusan disebut lahir dari kehendak nasional yang independen dan tidak tunduk pada kebijakan negara lain. Irak menyebut memorandum dengan Iran bertujuan memperkuat kerjasama menjaga keamanan, mengendalikan perbatasan dan meningkatkan stabilitas kedua negara serta kawasan. Selain itu, Baghdad tetap menjaga hubungan seimbang dengan berbagai negara, termasuk tetangga regional dan Amerika Serikat, berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama. Seusai Angkatan Bersenjata Yaman mengklaim berhasil melancarkan serangan drone ke beberapa titik penting di wilayah pendudukan Israel, militer Yaman menilai operasi ini sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina serta balasan atas dugaan kejahatan genosida dan blokade Israel. Militer Yaman juga memperingatkan perusahaan yang masih bertransaksi dengan pelabuhan di wilayah pendudukan Israel, termasuk kapal apapun yang terlibat, bisa menjadi sasaran tanpa memandang tujuan pelayaran dan akan dimusnahkan. Pernyataan itu menyerukan agar seluruh pihak segera menghentikan kerjasama dengan pelabuhan di wilayah pendudukan demi menjaga keselamatan kapal dan awaknya. Militer Israel mengumumkan bahwa Kepala Staf IDF Eyal Zamir telah menandatangani kerangka kerja utama untuk rencana operasional di Gaza, sepekan setelah Kabinet Keamanan menyetujui rencana perebutan kota Gaza. Meski sempat dikabarkan tidak sejalan dengan arahan perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Zamir akhirnya menyetujui konsep utama untuk tahap selanjutnya dalam pertemuan bersama Komando Tertinggi Militer, Perwakilan dan Pimpinan Shin Bet. Melalui pertemuan itu, Zamir menekankan perlunya peningkatan kesiapan pasukan, termasuk perekrutan cadangan, pelatihan keterampilan, serta pemberian waktu persiapan sebelum misi baru dijalankan. Rencana pendudukan kota Gaza oleh Israel menuai kekhawatiran internasional, termasuk dari PBB dan negara barat seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Kanada.